Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Raihan SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dimanapun beliau berada, perkenalkan, nama saya Aurel Nazolia dengan NIM 111124032. Dan perkenalkan nama saya Azahro Rahmatus Salsabila dengan NIM 111124036. Dan perkenalkan, saya Nasya Akila Putri dengan NIM 111124030. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan laporan hasil observasi dan wawancara praktik administrasi di Kelurahan Pancanegara. Desa Pancanegara dibentuk sekitar tahun 1977 sampai 1978. Pembentukan ini dilatar belakangi oleh pemekaran dari Desa Pabuaran. Pemekarannya dilatar belakangi juga oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu karena adanya desakan kuat dari warga dan tokoh masyarakat setempat yang merasa bahwa wilayah mereka itu sudah cukup mandiri dan sudah cukup layak untuk berdiri sendiri. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan pengelolaan wilayah yang lebih efektif. Faktor yang kedua itu adalah karena faktor geografis, di mana jarak yang lumayan cukup jauh dari pusat desa yaitu Desa Pabuaran, menyebabkan masyarakat kesulitan dalam pelayanan administrasi dan pembangunan, sehingga masyarakat menganggap pemekaran adalah solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, setelah pemekaran, struktur pemerintahan Desa Pancanegara terus mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan ketentuan tertentu. Saat ini, struktur pemerintahan desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018. Nah, sejak terpilihnya kepala desa baru, yaitu Bapak Haji Ade pada tahun 2019, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam perangkat desa. Nah, perubahan ini untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin kompleks dan dinamis, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pembaruan sistem administrasi. Nah, dengan demikian, Desa Pancanegara itu tidak hanya mengalami perubahan terkait administrasi sejak pemekaran, tetapi juga terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan ketentuan dari masyarakat demi mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan partisipasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang proses administrasi di Desa Pancanegara yang mencakup beberapa tahapan, mulai dari pencatatan data kependudukan, pengurusan surat-surat administrasi, sampai pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel. Nah, yang pertama itu ada pencatatan dan pengelolaan data kependudukan. Nah, terkait pencatatan data kependudukan, Desa Pancanegara juga sudah melakukan pencatatan yang meliputi kelahiran, kematian, hingga perpindahan penduduk. Selain itu, administrasi umum juga dilakukan seperti pencatatan desa, surat masuk dan keluar, hingga inventaris desa. Nah, yang kedua itu ada pelayanan surat dan administrasi masyarakat. Nah, dalam pelayanan administrasi, Desa Pancanegara juga menyediakan berbagai seperti surat SKTM, SKCK, dan surat pengantar lainnya. Nah, proses pelayanan ini juga dilakukan secara adil dan perangkat desa juga aktif jemput bola. Artinya kalau ada warga yang kesulitan datang langsung ke kantor, misalnya kesulitan datang karena sakit atau eh, lansia atau keterbatasan lainnya, perangkat desa akan langsung mendatangi eh, rumah warga tersebut untuk membantu proses administrasinya. Kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan desa. Nah, untuk keuangan desa, penyusunan APBDes yang dilakukan lewat musyawarah bersama warga Desa Pancanegara. Itu sumber dananya berasal dari pusat, ADD, hingga bantuan dari provinsi langsung. Nah, kemudian pengelolaan ini juga sudah menggunakan aplikasi Siskudes dan laporan keuangannya juga
dipublikasikan di papan pengumuman yang dipasang di depan kantor kelurahan. Yang keempat, ada pelaksanaan bantuan sosial. Program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT juga dikelola oleh desa. Nah, proses verifikasi ulang terhadap penerima bantuan ini tuh terus dilakukan. Jadi, data warga yang menerima bantuan itu tidak dibiarkan tapi tetap dicek ulang apakah mereka masih memenuhi kriteria atau tidak. Nah, pernah juga ada kejadian salah satu warga secara sadar mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena mereka sudah mampu secara ekonomi. Nah, pengunduran ini tuh biasanya dibuatkan berita acara seperti sebagai bukti bahwa penerima itu memang mengundurkan diri secara sukarela. Dan yang kelima itu ada partisipasi dan pengawasan masyarakat. Nah, warga pancanegara dilibatkan dalam musyawarah desa, termasuk dalam pengawasan keuangan. Pengawasan juga dilakukan rutin oleh kecamatan agar ada kontrol terhadap perangkat desa. Yang keenam itu ada pembinaan dan pengawasan administrasi. Nah, untuk memastikan administrasi desa itu tetap berjalan sesuai aturan, ada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, kecamatan, dan kabupaten. Nah, evaluasi ini itu dilakukan secara rutin dan pelaksanaan administrasi desa juga mengacu pada Permendagri nomor 47 tahun 2016. Kemudian yang terakhir itu ada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Nah, desa itu sudah memakai aplikasi Siskudes, tapi masih ada kendala SDM karena belum semua perangkat desa itu menguasai teknologi. Karena itu, pelatihan SDM itu sangat dibutuhkan agar administrasi berjalan lebih efektif. Nah, selanjutnya Nah, itu saja pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis hukum berdasarkan AUPB atau Asas Umum Pemerintahan Baik. Yang pertama ada kepastian hukum. Jadi, pencatatan administrasi desa dilakukan secara teratur dan sesuai aturan yang berlaku. Proses administrasinya juga memiliki dasar hukum yang jelas sehingga hak-hak warga menjadi lebih terlindungi dan tidak ada yang dirugikan. Yang kedua ada kemanfaatan, yaitu pelayanan seperti pembuatan surat keterangan dan penyaluran bantuan sosial benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Proses administrasi pun dibuat mudah agar layanan bisa sampai ke warga yang tepat. Yang ketiga ada ketidakberpihakan. Pelayanan diberikan secara adil tanpa diskriminasi, semua warga dapat hak yang sama dalam pelayanan publik. Selain itu, musyawarah desa juga dijalankan dengan cara yang inklusif dan partisipatif sehingga seluruh elemen masyarakat bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada kecermatan. Administrasi dan keuangan desa dikelola dengan teliti dan rapi, bahkan sudah menggunakan aplikasi digital yaitu Siskudes. Namun, dalam hal penggantian penerima bantuan sosial masih perlu ditingkatkan agar lebih cepat dan akurat. Yang kelima ada tidak menyalahgunakan kewenangan. Pemerintah desa diawasi secara ketat oleh kecamatan dan BPD, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang bisa dicegah. Transparansi juga diterapkan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan. Yang keenam ada kepentingan umum. Kegiatan administrasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses musyawarah warga dijalankan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan bersama, bukan individu. Yang ketujuh, ada pelayanan yang baik. Desa berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi. Teknologi sudah mulai dimanfaatkan dalam pelayanan, namun proses pelaksanaan bantuan sosial masih perlu diperbaiki agar lebih efisien dan tepat sasaran. Lanjut ke slide berikutnya.
Di sini analisis hukum berdasarkan legalitas, diskresi, dan pengawasan. Yang pertama ada legalitas. Administrasi desa sudah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tindakan desa sudah sesuai dengan prinsip legalitas, yaitu berdasarkan hukum yang sah. Yang kedua ada diskresi. Diskresi digunakan secara bijak. Contohnya saat desa memberikan kemudahan pengurusan SKTM di luar jam kerja untuk warga yang benar-benar butuh. Namun, dalam praktiknya, desa juga menghadapi tantangan dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Baik, yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh kecamatan dan BPD, terutama pada kinerja perangkat desa dan pengelolaan keuangan. Bentuk pengawasannya seperti evaluasi rutin dan laporan transparan yang dipasang di kantor desa agar semua informasi bisa dilihat oleh warga dan tetap akuntabel, seperti yang ada di sini. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, dari hasil observasi dan wawancara di Desa Pancanegara yang telah kami amati, masih terdapat tantangan, yaitu dalam mengakses informasi mengenai Desa Pancanegara, terutama karena website desa belum dapat diakses oleh masyarakat. Sistem digital juga belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia. Pelatihan penggunaan sistem hanya diberikan kepada satu perwakilan dari kantor kelurahan sehingga belum merata dan belum ditetapkan secara menyeluruh. Sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar pelayanan informasi digital dapat segera berjalan lebih efektif. Selain itu, masih banyak masyarakat yang cenderung menggampangkan peran perangkat desa saat memiliki keperluan, seperti tidak melengkapi persyaratan administrasi, ingin dilayani dengan cepat, bahkan bisa menunjukkan sikap marah apabila tidak segera dilayani. Hal ini harus diperbaiki lebih lanjut oleh Desa Pancanegara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.